Di zaman pupuk yang serba mahal, para petani jelas merasa kesulitan. Padahal hasil panen belum tentu sebanding dengan harga pupuk dan obat-obatan yang digunakan untuk modal. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi bagi para petani bahwa pupuk tidak harus selalu membeli di toko-toko ataupun di pasaran. Ada barang-barang di sekitar kita yang dianggap tidak berguna, tapi sebenarnya mengandung manfaat yang luar biasa untuk tanaman. Atau dengan kata lain, mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman pada fase vegetatif maupun fase generatif. Mari simak videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin memberikan manfaat kepada banyak petani agar tetap bisa bertani walaupun dengan modal yang minimal. Pertama, ada tulang ikan. Tulang ikan bisa kita olah menjadi pupuk dengan cara kita buat tepung ataupun setidaknya kita haluskan terlebih dahulu agar mudah dicerna oleh tanaman. Tepung ikan secara umum memiliki kandungan protein, lemak, serat, air, kalsium, dan masih banyak lagi seperti fosfat. Itu artinya tepung ikan bisa kita gunakan untuk tanaman pada fase generatif atau pada fase pembentukan bunga dan juga buah. Untuk proses pembuatannya akan saya buatkan pada video yang akan datang. Jika teman-teman semuanya setuju, silahkan ketik di kolom komentar apabila teman-teman semua setuju. Kemudian ada cangkang telur. Cangkang telur memiliki kandungan utama kalsium karbonat sebesar 90% dan masih banyak lagi seperti kalium, kalsium, fosfor. Itu artinya cangkang telur bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman ketika tanaman kita memasuki fase generatif atau ketika tanaman memasuki proses pembentukan bunga dan buah. Adapun videonya, cara membuatnya sudah saya buatkan pada video yang ini. Silakan teman-teman simak dan pelajari bagaimana cara membuatnya. Kemudian ada ampas kopi. Ampas kopi mengandung banyak sekali nitrogen sehingga ampas kopi dapat dibuat menjadi kompos yang sangat berkualitas untuk pertumbuhan tanaman. Karbon dan nitrogen dalam ampas kopi sekitar 20-24. Keasaman ampas kopi yang relatif rendah membuatnya ramah untuk diaplikasikan pada semua tanaman. Ampas kopi juga mengandung senyawa fosfor, potasium, magnesium, dan tembaga. Kemudian ada kulit bawang. Kulit bawang merah ataupun bawang putih bisa kita gunakan untuk tanaman karena mengandung berbagai macam unsur hara seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan masih banyak lagi. Kulit bawang merah ataupun bawang putih bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Dilihat dari kandungannya, bisa digunakan untuk fase vegetatif ataupun generatif. Untuk proses pembuatannya akan saya buatkan pada video yang akan datang. Jika teman-teman semua setuju, silahkan ketik di kolom komentar. Kemudian ada potongan sayur segar atau sayur hijau. Sayur hijau memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi yang dibutuhkan tanaman terutama ketika fase vegetatif atau masa penyuburan. Nitrogen pada sayuran hijau bisa kita olah menjadi pupuk dengan berbagai tambahan atau juga bisa hanya sayur hijau saja. Kemudian ada
Tempurung kelapa. Tempurung kelapa memiliki banyak sekali kandungan yang dibutuhkan tanaman, terutama seperti kalium, fosfor, protein, karbohidrat, dan masih banyak lagi. Dilihat dari kandungan-kandungannya, sangat bagus apabila kita gunakan pada tanaman ketika memasuki fase generatif atau proses pembentukan bunga dan buah, agar tidak jatuh ataupun rontok. Dengan kata lain, buah semakin banyak. Ada air cucian beras. Air cucian beras mengandung 90% karbohidrat berupa pati serta vitamin, mineral, dan protein. Akan tetapi jangan sampai salah kaprah. Jika teman-teman semuanya memberikan air cucian beras langsung pada tanaman, bisa-bisa tanaman justru menjadi kerdil atau bahkan mati. Air cucian beras sangat cocok kita gunakan pada tanaman ketika fase vegetatif atau masa pertumbuhan. Kemudian ada nasi sisa. Nasi sisa ataupun nasi yang sudah basi terdapat sejumlah nutrisi penting seperti karbohidrat, mineral, besi, fosfor, mangan, sangat banyak sekali. Manfaat nasi sisa untuk tanaman antara lain menyediakan unsur hara makro dan juga mikro, memacu pertumbuhan vegetatif dan perkembangan tanaman, mengatasi dan mengendalikan serangan hama, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, terutama yang disebabkan oleh jamur. Untuk proses pembuatannya akan saya buatkan pada video yang akan datang. Apabila teman-teman semua setuju, silahkan ketik di kolom komentar. Kemudian ada kulit pisang. Kandungan kalium pada kulit pisang kering yaitu sekitar 42%. Kalium merupakan salah satu unsur hara yang berfungsi untuk meningkatkan pembungaan, juga menguatkan bunga agar tidak rontok, dan meningkatkan produksi buah pada tanaman, dan juga berfungsi menguatkan perakaran tanaman. Untuk videonya sudah saya buatkan pada video yang ini. Silakan teman-teman semuanya simak apabila video itu bermanfaat.